Astagfirullahaladzim, ada apa tuh di depan rumah? Aku cek ah. Astagfirullahaladzim, mereka jangan-jangan mau berbuat jahat nih. Tapi kalau aku masuk, kakek juga kenapa-napa nih. Kenapa itu Nabil? Teman-teman, tolong aku teman-teman, tolong aku. Aneh banget sih Nabil. Diri. Dia kecapean sendiri. Ada aja. Waduh, kok dia terbang sih? Ih, serem banget nih. Nyai, saya punya firasat kalau wanita cantik yang ada dalam ramalan Nyai yang dapat menjatuhkan bisnis saya nantinya adalah anak pungut saya, Nabila. Maksud saya, setelah Nabila dewasa nanti. Karena Nyai, Nabila itu cantik sekali. Kenapa Nyai? Ternyata Jeng Ratu punya bakat tuh jadi penerawang. Firasat Jeng Ratu sama hasilnya dengan penerawangan saya. Maksud Nyai? Anak pungut Jeng Ratu itu yang akan menjatuhkan semua bisnis Jeng. Kelak setelah dia dewasa nanti. Sejak saya divonis tidak bisa punya anak, saya menjadi sangat jengkel dan muak sama anak itu. Sekarang, dia malah akan menjadi ancaman untuk masa depan bisnis saya. Sekarang, sudah tiba waktunya untuk melenyapkan anak pungut itu. Kamu rasain gak sih? Ada bau-bau aneh di sini. Namanya juga tinggal di desa, Pak. Banyak yang aneh. Pak, saya perhatiin kamu makin lama makin sayang sama Nabila ya. Bahkan makin perhatian lagi. Saya ingetin ya, Pak. Nabila itu cuma anak pungut. Ma, kamu harus ingat dong kesepakatan kita gimana. Apapun yang terjadi, Nabila nggak boleh tahu kalau dia anak pungut. Ya mungkin nanti kalau udah dewasa. Biar saja. Sebentar lagi juga anak itu dimangsa ular berpisah. Ini anak itu, Nyai. Ternyata mudah sekali mendapatkan anak itu. Sekarang kalian bawa anak itu ke dalam goa. Kurung dia. Jangan sampai lolos. Siap, Nyai. Ah, 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 ah. Ah, ah,
Rasulullah, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, karena ma'in fil jannah, maka dia akan bersamaku dalam surganya Allah. Masya Allah, insya Allah kita jadi orang-orang tersebut ya kan? Kang Ayo punten. Dengar teh, suara ngaji. Suara siapa ya? Ademnya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya teh nggak pernah dengar suara ngaji sebagus ini. Siapa ya? Iya Kang Ustadz, kira-kira ini suara anak siapa ya Kang ya? Saya penasaran. Ayo atuh kita lihat Pak Ustadz. Suaranya teh bikin hati adem banget. Bangga tuh. So kita langsung ke masjid yuk. Yuk. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Punten Ayub, ini teh anak siapa ya? Kok saya nggak pernah ngelihat di sini? Sama Kang Ustadz. Sebelumnya kita juga belum pernah melihat ya. Masya Allah. Ya udah sama-sama kita dengerin tartil bacaan Qur'annya. Mudah-mudahan bawa keberkahan untuk kita. Amin, amin Kang Ustadz. Neng Nabila, bangun Neng. Katanya minta dibangunin sahur. Kok nggak dikunci pintunya? Suara apa itu? Astagfirullahaladzim. Kenapa ada ular di kamar Neng Nabila? Kok ular aneh sekali mukanya? Ya Allah, selamatkan Neng Nabila ya Allah. Aku harus cari cara supaya ular itu tidak menggigit Neng Nabila. Astagfirullahaladzim, aku ada di mana nih? Maunya di mana? Kamu berada di penjara. Penjaranya jin di alam gaib. Jangan-jangan udah masuk waktu sahur nih. Sahur? Iya, sahur. Masa nggak tahu sih sahur untuk memulai puasa? Aduh, yaudah yuk kita sahur. Kan ada jin yang mau sholat, mau puasa di bulan Ramadan. Ayo, mana makanan dan minumannya buat sahur? Ayo, mana-mana. Kamu itu tawanan jin. Jangan minta macem-macem, ngajakin puasa segala. Ya udah, terserah aja kalau nggak mau masuk surga. Silakan masuk neraka. Jadi orang nyiapin neraka atau jadi bahan bakar nyiapin neraka. Silakan, boleh. Kadut, lumat dia sampai nyawanya terlepas dari raganya. Anak ini sangat berbahaya buat bangsa jin. Itu juga perintah dari Nyai Wowo. Siap, Bos. Kobra. Saya bos. Kamu ikut saya menemui Nyai Wowo. Kita harus laporkan sama Nyai Wowo. Kadut, ingat, jangan sampai lepas anak ini. Siap, Bos. Astagfirullahaladzim. Nama saya Panca. Saya anaknya Mak Khotijah. Mendengar suara kamu, Nak, membuat hati saya teh bergetar, berlinang air mata saya. Bagus hafalan kamu. Maaf, kamu teh usia berapa?
10 tahun. Maaf, Panca bicara dengan siapa ya? Saya Usman. Cuman orang sekeliling kampung sini teh biasa manggil saya Ustad. Tapi semenjak saya mendengar hafalan Ar-Rahman kamu, bacaan Quran kamu, saya merasa kamu lebih baik daripada saya. Saya cuma anak kecil biasa kok, Pak Ustadz. Punten, kamu anaknya Mama Khadijah yang kerja di perkebunan teh itu? Iya, Pak. Waktu kecil Panca dititipkan di pesantren. Masya Allah. Tapi sekarang Panca mau tinggal sama Mama aja ah. Panca, punten maaf. Kamu teh hafal Quran? Insya Allah, Pak Ustadz. Dari umur berapa? 9 tahun. Allah memberi kemudahan supaya Panca hafal Al-Quran di 30, Pak Ustadz. Masya Allah. Pak Ustadz, Iya. Bapak-bapak, Panca pamit dulu ya. Mau bangunin mak sahur. Masya Allah. Panca teh mau diantar dari rumah? Panca bisa sendiri dan Panca sambil menghafalkan jalan. Masya Allah, Masya Allah. Bismillah. Yuk, Hati-hati ya. doain ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya aku bisa menangkap ular ini. Ini berkat pertolongan dari Allah. Ayo Neng, kamar mandi, cuci muka. Masih ngantuk, Mi. Bibi kenapa sih? Gak apa-apa Neng. Ayo. Beneran Bibi nggak apa-apa? Gak apa-apa Neng. Benar. Ya udah, Mi. Ya udah, cuci muka sana Neng. Salamullah, salamullah, ala Taha Rasulillah, salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak, kita nggak ada nasi dan lauk untuk sahur. Cuma ada air putih. Nggak apa-apa ya, sayang? Nggak apa-apa, Mak. Itu lebih daripada cukup. Iya, sayang. Mak, kita harus pandai bersyukur sama Allah. Apapun yang diberikan, itu adalah yang terbaik. Kata guru pesantrennya Panca. Subhanallah. Tugas menangkap Nabil sudah berhasil. Jaga dia jangan sampai lolos. Kalau lolos, kalian akan tahu akibatnya. Siap, Nyai. Sekarang tugas kalian selanjutnya mencari tanduk badak. Tanduk badak, Nyai. Iya. Tanduk badak itu untuk menggiring anak itu ke alam gaib ketika nyawanya ditumbalkan untuk leluhur gunung berapi. Secepatnya kalian menemukan itu. Siap, Nyai. Om Jin Katrut mau nggak masuk ke surga? Emangnya kalau masuk surga kita didampingi bidadari cantik? Enak dong manusia yang masuk surga. Ya iyalah, enak. Tapi kalau orang yang ngikutin jalannya jin sama setan yang jahat, itu nggak mungkin masuk surga Allah.
kalau manusia yang hatinya lembut, cintanya kepada Allah ikhlas dan tulus, gemar bersedekah, menghormati orang tua, tidak pernah menyakiti saudaranya, itu insya Allah akan masuk surga Allah dan mendapatkan 7 kebidadarinya. Enak dong. Setahu saya ditugaskan untuk mengganggu manusia. Nah makanya itu Om Jin Kadut harus bantuin aku, kan aku nih manusia. Caranya? Ya tinggal keluarin aja aku dari sini. Itu kan sama aja kayak nolong aku. Emangnya kalau membawa kamu dari sini, saya bisa dapat bidadari? Ya Allah, ampuni Nabil ya Allah. Nabil harus melakukan ini supaya Nabil bisa bebas dari tempat ini. Oke. Om Jin Kadut. Om Jin Kadut. Om Jin Kadut. Om Jin Kadut. Makasih banyak ya Om Jin Kadut. Soalnya udah mau nolongin aku. Biar masuk surga. Atas perintah siapa, ha? Kamu lancang sekali mengeluarkan anak itu dari dalam gua. Oh, jadi anak itu merintah kamu? Kadut, sehebat apa sih anak itu? Sampai kamu mau-maunya tunduk sama perintah dia? Kita bahkan dapat masalah besar. Kamu berkhianat, Kadut. Supaya ditemani bidadari dan bisa masuk surga. Ambil, tutup hidung kamu. Ayo kita tinggalkan tempat ini. Hei, kalian mau kemana? Bibi sakit. Enggak, Neng. Itu tangannya. Kenapa, Bi? Enggak kenapa-napa. Bener, ntar tangannya ada apa-apa lagi, Bi. Bener atuh, Neng. Bibi nggak apa-apa. Bibi nggak bangunin Mama. Ntar Mama nggak puasa. Kenapa sih Mama selalu nggak mau puasa? Bibi takut, Neng. Takut dimarahin. Ya udah, Nabila aja ya bangunin Mama, Bi. Jangan, Neng. Nanti Neng kena marah. Nggak apa-apa ya, Bi. Ambil, cepat lari dari sini. Enggak, Om Jin. Aku maunya sama Om Jin. Aku juga lagi capek banget nih, Om Jin. Oh gitu ya? Iya lah, Om Jin. Ambil. Aduh. Kemana kalian? Om Jin, mereka udah datang ke sini nih. Kita harus gimana, Om Jin? Kita harus kemana? Ambil, cepat cepat. Oh, itu ya, Om Jin. Yaudah. Aduh, aku betul. Ayo maju. Emang gua takut sama lo? Bergaya doang lo, kayak ular. Maju lo. Ayo, Om Jin, ayo. Yes. Ma, bangun, Ma. Mama. Ma, kata Nabil, di bulan Ramadan kita harus berpuasa, Ma. Mama, bangun. Anak pembawa bala itu ngapain ketuk pintu kamar saya? Mama. Tapi sepertinya dia baik-baik aja. Apa jangan-jangan gagal lagi? Ngapain sih kamu ngetok-ngetok? Bangunin Mama. Mama mau kan makan sahur bareng Nabila? Berapa kali saya bilang sama kamu, jangan panggil saya Mama. Ma, sakit, Ma. Ma, jangan puter-puter minum Nabila, Ma. Sakit. Ingat ya, kali ini kamu saya maafin. Tapi jangan pernah bangunin saya lagi kalau saya lagi tidur. Ngerti? Sekali lagi, saya buang kamu.